Sementara kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menyebut sidang dakwaan terhadap Tiva Uziatiasuma atau Dr. Tiva dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi tetap bisa dilanjutkan. Sebab dengan putusan ini, jaksa bisa memperbaiki dakwaan agar bisa sesuai dengan putusan hakim. Masih bisa dilanjutkan, karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obskur libel. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya entah nanti mau menggunakan kuhap lama seluruhnya atau kuhap baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favoreo ya, mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan, maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju. Kelompok pendukung Jokowi menilai pembatalan dakwaan Dr. Tiva atau Tiva Uziatiasuma tak serta-merta menggugurkan pokok perkara. Sebab jaksa masih punya waktu memperbaiki berkas dakwaan untuk kemudian diajukan kembali ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini bisa menggunakan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau verset kepada kepada majelis hakim ya, atau pasal 75 ayat 4 KUHP. Artinya lakukan perbaikan kemudian bisa diajukan kembali. Artinya putusan ini belum membatalkan pokok perkara dalam hal tindak pidana yang dilakukan Dr. Tiva atau terdakwa. Sehingga saya rasa ini perlu dikoreksi sama jaksa penuntut umum. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo mengapresiasi putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Tiva Uziatiasuma atau Dr. Tiva. Roy Suryo mengklaim putusan selah tersebut sudah sepatutnya dapat menjadi jurisprudensi saat sidang pokok perkara dirinya yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Roy mengaku pokok perkaranya serupa dengan Dr. Tiva yang menjadi terdakwa pada perkara yang sama, namun sidang perkaranya masih menunggu proses pra-peradilan selesai. Ia pun mengaku tetap mendukung segala upaya yang telah dilakukan oleh Dr. Tiva. Perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tiva Uziatiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tiva selama ini. Teruskan dok perjuangannya. Menanggapi putusan Majelis Hakim PN Jakarta Timur yang mengabulkan nota keberatan atau eksepsi Tiva Uziatiasuma dan dakwaan dibatalkan demi hukum, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho bilang arti putusan batal demi hukum tersebut, yakni perkara terhadap Dr. Tiva tidak pernah ada kecuali JPU melakukan upaya hukum lain. Hipnu menambahkan terkait perkara Roy Suryo tidak bisa disamakan dengan perkara Tiva karena bisa jadi jaksa akan lebih jeli lagi terhadap dakwaan yang diberikan. Bagaimana dengan Roy Suryo? Suatu yang sangat berbeda. Makanya di sini nanti kalau kita melihat tidak bisa disamakan. Dengan Pak Roy Suryo, penuntut umum akan belajar dari surat dakwaan yang diajukan pada Dr. Tiva. Nah, jadi nggak bisa samakan. Artinya penuntut umum mungkin akan lebih jeli, lebih teliti, baik konsepnya, baik dakwaannya, baik pasalnya, baik terhadap objek, subjek, terhadap syarat material maupun formil dalam surat dakwaan. Saudara Hakim menunda sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan tersangka kasus fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo. Dalam pra-peradilan ketiga, Roy meminta ganti rugi dan rehabilitasi nama baik terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Penundaan sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan Roy Suryo batal karena termohon yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir. Karena itu hakim memutuskan sidang pembacaan permohonan Roy Suryo akan dilakukan pada 29 Juli. Pihak Roy mengajukan ganti rugi sebesar 210 juta rupiah dan rehabilitasi nama Roy Suryo. Kuasa hukum juga menegaskan pengajuan pra-peradilan ketiga bukan untuk menunda-nunda persidangan pokok perkara. Terima kasih rekan-rekan media. Pertimbangan Hakim Tunggal Pra-Peradilan di dalam rasio desidendi putusannya bahwa terhadap permohonan ganti kerugian maupun rehabilitasi akibat kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, monggo dimohonkan pada permohonan pra-peradilan yang lain dengan tenggang waktu tidak boleh melebihi 14 hari. Dan kami hari ini melaksanakan putusan hakim. Jadi kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini bukan lagi-lagi ingin menunda persidangan ya, bukan. Hotman Paris Hutapea mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.